Belum lulus di pesantren. Menerapkan hablumnallah. Oh, siapa? Masya Allah. Ngeri. Jadi jamaah. Masuk ya. Mukaku masuk deh kayaknya. Mukamu kayak Ustaz Jafri Al. Nanti disensor ya, Bang. Oke, ini Pantes banyak sensornya ya. Pagi itu terus ya. ngomong sejak kalau ngomong Yang sesuai dengan kegiatan saya, karena kegiatannya sebagai penyiar dilalahnya atau kebetulan itu adalah bahasa Jawa, makanya tak buat sekalian bahasa Jawa. Nah, ternyata itu meledak videonya. Meledak 1,7 juta yang video awal itu tentang bagaimana cara melamar cewek pakai bahasa Jawa, bagaimana cara mengaturi, kalau kita tuh ada ngaturi makanan dan daharan, unjukan dan daharan. yang di pas nikahan tuh Salah satunya dengan mengajak membuat konten. Konten itu kan sebenarnya yang saya buat juga nggak berat-berat banget kan. Misalnya kosakata Jawa yang jarang didengar. Sebenarnya dengan membuat konten itu juga salah satu upaya kita untuk bahasa Jawa itu semakin diminati lagi dengan gampang gitu kan. Ya itu tadi kalau jadi orang tua. Nah ini kenapa konten saya itu meledak sempat itu karena ada salah satu mungkin ahli bahasa gitu ya. Itu ngomennya tuh gak asik gitu loh. Jadi kayak misalnya, loh, iki keliru, kudune gini-gini. Nek rong iso basa Jawa, ojo nggak konten Jawa pakai tanda seru. Nah, itu akhirnya anak-anak muda pada ngehujat bapaknya tuh. Nah, ini bapak-bapak Facebook mampir ke Instagram. pakai bulan mulu tuh. Makanya itu kan. Nah, jadi akhirnya rame tuh anak-anak muda. Gimana anak muda mau suka Jawa kalau ngingetinnya aja kayak gini gitu kan. Akhirnya, nah ternyata masa konten reels mau 30 menit kan itu nanti bosen ya kan. Nah, tausiah. Itu 30 menit. Ya makanya. Terus yang kedua, kita upayakan 3 detik pertama. 3 detik pertama. Iya, itu kita bener-bener emasnya di 3 detik pertama. Ambil misalkan 3 cara cepat sukses gitu misalkan. Baik, cepet kaya, itu ambil. Gampang banget tuh. Jangan kerja gitu ya. Pokoknya ambil 3 detik pertama itu gimana misalkan. Ketika tilek sunat, tahu ya tilek tahu ya Mas ya. Tilek gitu-gitu. Berat. Gitu, niatnya belajar dulu. Ya supaya apa ya, semuanya nyaman gitu Nggak kan. usah berharap lebih dulu lah. Iya, nggak usah berharap oh nanti satu konten 1 miliar. Nggak usah. Nanti malah nggak dapet berat gitu ya. Satu konten 1 M. Oke. Aduh, dapat kan yang cewek doang ya? Iya. Dapat ya Mas. Tapi kalau ini penting nggak sih kayak Penting. Apa tuh? Iya. jadi penting nggak kalau kita UST On Air lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya, kembali lagi di UST On Air. Di sini kita akan membuat semuanya menjadi lebih dekat jadi hangat. Kita masuk episode 50. Tapi nolnya dilangin. Oke, tentunya kembali lagi dengan saya Syukur. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sholatu wal jadi tausiah. Oke, tentunya seperti biasa di sini saya tidak sendiri. Kalau kemarin kita ditemenin sama dosen-dosen nih, Bang, semuanya. Kita tanya langsung kebenaran dan keabsahan dari apa yang dosen-dosen itu bilang tentang mahasiswa. Katanya ada yang killer. Yang membunuh. Oke, kita sudah bersama narasumber mahasiswa Universitas Sarjana Taman Siswa yang berprestasi katanya. Pasti diragukan ya. Tanya langsung, kita pasti ini. Kita bersama dengan Ajeng. Halo. Luar biasa. Ternyata 5.000 penonton ya. Saya cuma di balik layar tuh, aduh berapa penonton nih kok rame banget gitu ya. Cuma 5.000. Oh, oke. Ini kayak lagi. Mulutnya kayak 5.000. Aduh. Oke, ini kayak Ajeng itu Iya.
ngomong-ngomong baru ulang tahun kemarin. Waduh. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, Amin, amin, ya, dan amin. semoga ikut mensukseskan UST On. Tuh harus dong, wajib itu. Semoga menyelipkan doa di dalam doa ulang tahun itu. Amin. Ada UST On Air. Amin, amin. Semoga hostnya tambah laris gitu kan, gitu dong. Oke. Mbak Ajeng, Ya. Ajeng Tinda Pundi. Asik. Hai. Masuk. Masuk ya. Ajeng, Mbak Ya. Ajeng ini sebenarnya kuliah, kesibukan selain kuliah ada? Oke, Kesibukan lain? ada. Kebetulan, alhamdulillah ada. Tapi saya tuh kalau hostnya beliau ini kayak adem gitu ya. Adem. Tahu nggak kenapa? Adem Sari. Karena senantiasa bersyukur. Ini bukan WA tapi Bukan WA tapi dibales ya. Mata urusannya aja. Oke. ada first impression. Udah gitu dong. Nah gini Mas, jadi selain di taman, sebenarnya saya tuh mahasiswa kupu-kupu sih. Kupu-kupu. Kuliah pulang gitu ya, bener-bener. Kupu-kupu siang lah ya. Saya kemana-mana gitu. Enggak, kuliah pulang. Itu Victor, pikiran kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah selain di sini saya kebetulan sebagai penyiar Jawa di era di Yogyakarta, penyiar Jawa bahasa Jawa ya. Kemudian terus sebagai MMA itu di Kementerian Agama. Gulat. Bukan gula dong. Ya sih, MMA ya. Nah, MMA itu kepanjangannya adalah Moderate Millennial Agent. Jadi adalah agen moderasi beragama di Kementerian Agama dari mitra kerja antara lembaga penyiaran dan juga Kementerian Agama. Begitu. Oh, jadi dari generasi milenial ikut nimbrung ke situ buat Ya. ikut andil di bidang agama juga. Betul, intinya duta dari Kemenag gitu kan, sebagai apa istilahnya mengkampanyekan informasi tentang kegiatan Kemenag dan juga moderasi beragama. Karena kan banyak nih yang disalahartikan nggak budaya tuh apa salah yang ini tuh, padahal kan sebenarnya Pak Daya sih. ibu kan selalu Iya sih, ibu selalu benar. ya udah gitu kan. Terus akhirnya dari situ kita sebagai konten kreatornya atau pembuat konten terkait dengan agama dan budaya gitu Mas Yoko. Milenial tapi tidak lupa sama budaya. Oh harus. Tetap mencoba untuk melestarikan itu. Betul, Ya. harus. Ini ngomong-ngomong penyiar juga, ngonten juga. Ngomong udah centong biru loh. Aduh. Udah centang biru juga nih. Ini Ponpes juga, Ponpes Pondok Pesantren. Oh ya, kebetulan di pondok pesantren kok kegiatan sore itu. Jadi kita juga di rumah tuh ada pondok pesantren yang kita ikut belajar di sana gitu. Masih belajar, makanya belum lulus di pesantren. Menerapkan hablumillah. Oh, Insya Allah. Masya Allah. Ngeri ya? Jadi jamaah. Wah, masuk ibu. Oh, udah masuk ya? Mukaku masuk deh kayaknya. Kamu Kayak Ustaz Jafri Al. Nanti disensor ya Bang ya? Oke, ini Pantes banyak sensornya ya. Pasti gitu terus ya. ngomong sejak Ya. kalau masalah ngomong masalah konten nih, kok sampai dicentang biru oleh Mark Zuckerberg ya berarti? Bukan. Masuk berarti bener. Enggak, itu nyentang sendiri saya tuh. Iya, kebetulan kemarin beli spidol gitu kan. Beli kok. Sejak kapan konten? Udah lama emang dari lahir Nah, konten? enggak dong, lahir konten. Ya lahirnya udah Nah, dikontenin. ini nih yang saya menjadi berkesan banget setelah kuliah di UST. Jadi dulu ada mata kuliah ICT di sini tuh. ICT. Saya di pendidikan bahasa Inggris, ada ICT gitu kan. Nah, masuk nggak tuh mata kuliah di situ tuh kayak nggak ikut? Oh nggak ada. Aku pendidikan teknik MC. Boleh. Nah itu Pak Nanang tuh. Nah itu kita diminta untuk membuat konten-konten tentang bahasa Inggris, kemudian gimana membawa ilmu-ilmu materi itu dalam konten. Nah, tapi kan itu kan tentang bahasa Inggris karena jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Tapi akhirnya karena saya kemudian di Jakarta tuh diberi pendidikan untuk membuat konten juga dan juga punya amanah untuk membuat konten budaya dan agama. Akhirnya pas saya kesini nih saya inget
pesannya Ki Hajar Dewantara yang 3N, tahu nggak Mas? Niteni, nirake, lan nambahi. Saya niteni nih konten-konten bahasa Inggris kok cepet banget ya naiknya, ya kan? Kemudian tak amati, ternyata gaya membuat kontennya nih asik banget. Terus saya nirake, saya tirukan membuat konten gitu kan. Tapi menirukannya adalah nambahi dengan memodifikasi, saya buat kontennya konten-konten Jawa yang sesuai dengan kegiatan saya, karena kegiatannya sebagai penyiar dilalahnya atau kebetulan itu adalah bahasa Jawa, makanya tak buat sekalian bahasa Jawa. Nah ternyata itu meledak videonya, yang meledak 1,7 juta yang video awal itu tentang bagaimana cara melamar cewek pakai bahasa Jawa, bagaimana cara mengaturi, kalau kita tuh ada yang ngaturi makanan dan daharan, unjukan dan daharan. Yang di pas nikahan tuh Laden. Tapi itu MC, sebagai MC. Jadi kita ketika jadi MC, kemudian gimana cara meminta dirinya makan dan minum itu gimana. Nah itu salah satunya kayak gitu. Jadi ternyata teman-teman tuh butuh di situ kan, butuh untuk gimana sih ngomong bahasa Jawa di saat MC gitu. Akhirnya meledaknya di situ. Oh ternyata mengeluarkan konten yang kebetulan itu kebutuhan orang banyak gitu. Betul gitu. Leres. Ya, tapi ngomong-ngomong, kok bisa tertarik sama bahasa Jawa sampai jadi duta bahasa? Kan ada duta Sheila on Seven. Ini kok bisa tertarik? Kita Minang, lapar nih, jangan lapar nih. Kode-kode nih. Iya, karena Ini apa yang membuat seorang Ajeng itu tertarik? sebetulnya dari Yang Kakung yang ngunti saya itu seorang pegiat budaya, beliau di keraton. Kemudian dulu belajar bahasa Jawanya kepada beliau gitu. Sering sukanya itu kayak nyanyi bahasa Jawa gitu kan. Terus saya terinspirasi dari beliau, tapi saya merasa belum sempat belajar lagi kepada beliau. Tapi pas usia berapa ya? Saya kelas 4 SD itu udah wafat gitu, udah meninggal. Akhirnya saya belajarlah di radio itu tentang bahasa Jawa. Makin kesini makin seneng. Ternyata bahasa Jawa itu asik banget. Apalagi sebetulnya budaya dan bahasa Jawa itu bukan kewajiban orang yang misalnya sebagai pendidikan bahasa Jawa terus mematerikan tentang bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa dan juga budaya itu adalah kewajiban kita sebagai pemilik budaya itu. Misalnya kita nih orang dosen bahasa Arab misalkan, ya kan. Nah, tapi kita di Jogja ya kita tetap harus melestarikan bahasa Jawa, ataupun kita sebagai wira swasta dan lainnya, tapi kita di Jawa ya. Menurut saya itu kewajiban kita bersama gitu. Karena ada kata-kata gini, jika kau tak bisa memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Wah. Oke, di zoom ya. Gitu. Melakukan sesuatu. Ini jadi banyak motivasi nih kayaknya. Akan banyak motivasi nih. Kan gitu. Maksudnya gini, mungkin kita pingin gitu punya budaya yang luar gitu kan, keren, budaya luar, bisa joget-joget, bisa terkenal. Tapi ingat, kita tuh punya budaya kita masing-masing gitu kan. Kan makanya itu tadi, jika kau tidak bisa memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Dari mencintai kita dapat, ya tadi kayak Ajeng kan ngebangin di sini. Iya. Terus menjaga, merawat, melestarikan. Betul. Gitu. Tapi untuk ukuran kelas 4 SD dengerin radio. Pada saat itu yang Uti yang dengerin. Pada akhirnya kan tadi maaf, udah nggak ada pas kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD. Kalau yang aku kelas sekitaran lanjut, itu. Akhirnya ortopedi dong. Apa namanya? Oh iya itu. Ortopedi. Saya mikir langsung ke rumah sakit ya. Langsung mikir rumah sakit loh. Otaknya ini. Oh iya, saya otodidak untuk belajar melalui radio. Iya. Radioaktif. Iya. Radio ini dari kelas 4 itu dengerin terus, dari situ belajar. Iya, yang Uti yang pertama kan yang meninggal yang Kakung dulu. Teman sih yang Uti sering dengerin radio mungkin untuk supaya nggak sepi gitu kan di rumah. Iya, akhirnya dari situ mulai terbiasa dengan radio sebetulnya. Tapi ya menikmati terus mulai aktif lagi ketika habis lulus SMA. Nah itu mulailah belajar ikut belajar di radio gitu. Keren ya, maksudnya kita kelas 4 SD mentok mikirin, nggak mikir. Main bola jam berapa gitu kan ya. Iya. Mungkin bisa menjadi ini nih untuk teman-teman atau anak-anak muda zaman sekarang, khususnya di Jogja.
tertarik untuk tetap mempelajari dan melestarikan budaya Jawa, khususnya Basa Kromo itu gimana? Karena rata-rata anak sekarang ya, kayak anakku juga semua anak-anak rata-rata tuh sekarang pakai bahasa Indonesia. Iya. Gitu, untuk membuat mereka agak terbiasa. Soalnya kalau di era sekarang juga bahasa Jawa nggak terlalu diterapin juga ya, kayaknya di sekolah-sekolah. Iya. Di SD. Susah. Nah, Sekarang jadi bahasa Inggris sama bahasa alay itu. which is gitu-gitu ya. Mungkin ada pesan dari Ajeng untuk agar bisa melestari ini, khususnya kan orang-orang Oke. Jawa masa kehilangan Jawanya. Betul. Jadi pesan saya sih, selagi muda ayo kita berkarya, selagi muda ayo kita menjunjung budaya, karena nggak ada yang menjamin kita hidup sampai tua. Gitu. Jadi itu penting banget, mulai belajar budaya itu sejak sekarang gitu loh. Karena gini, kalau udah kita semakin tua usianya mau belajar tuh malu gitu kan. Mumpung masih muda. Jadi saya kenapa kok tetap menggunakan bahasa Jawa, bukan karena saya ingin bisa bahasa Jawanya, enggak. Cuman ketika nanti saya menggunakan bahasa Jawa, pertama saya merasa yang saya ajak omong itu adalah yang saya hargai gitu. Itu menurut saya. Meskipun beliau menjawabnya pakai bahasa Indonesia ya, tapi saya merasa beliau lebih tua, beliau lebih sepuh, dan itu saya hargainya dengan menggunakan bahasa Jawa. Yang kedua, saya menggunakan bahasa Jawa, harapan saya ketika saya salah ada yang mengkoreksi. Oh gitu. Karena orang-orang kan takutnya tuh gini, nanti pakai bahasa Jawa salah. Kalau saya pakai bahasa Jawa dulu, nanti kalau ada yang salah pasti ada yang ngoreksi. Dan akhirnya emang kayak gitu, ngomong bahasa Jawa di depan, kemudian jadi MC dan lainnya. Ada yang salah nih, nanti ada yang ngingetin. Tapi yang ngingetin juga harus hati-hati. Oh iya, misal kayak ngomong sama orang, Iya. Bapak boten tururi ya. Bapak sare kula siram. Ya kayak gitu kan sering maksudnya jangan malu untuk kayak gitu. Ya nggak beda sih sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris juga, aku pribadi juga sih kayak mau ngomong takut pronunciation-nya salah. Iya. Pronunciation. Emang bisa? Asik. Enggak. Untuk aku bisa I love you, I miss you sama. Asik. Oke itu ya. Jadi Ya. mungkin untuk anak-anak gimana tuh biar mereka mungkin dikasih pesan buat orang tua atau mungkin ke sekolahannya gimana untuk agar anak-anak itu tetap menjaga nih bahasa Jawa agar nggak hilang. Ya, dengan membuat, salah satunya dengan mengajak membuat konten. Konten itu kan sebenarnya yang saya buat juga nggak berat-berat banget kan. Misalnya kosakata Jawa yang jarang didengar. Sebenarnya dengan membuat konten itu juga salah satu upaya kita untuk bahasa Jawa itu semakin diminati lagi dengan gampang gitu kan. Ya itu tadi, kalau jadi orang tua, nah ini kenapa konten saya itu meledak sempat itu karena ada salah satu mungkin ahli bahasa gitu ya. Itu ngomennya tuh gak asik gitu loh. Jadi kayak misalnya, loh iki keliru, kudune gini-gini, nek rong iso basa Jawa ojo nggak konten Jawa pakai tanda seru. Nah itu akhirnya anak-anak muda pada ngehujat bapaknya tuh. Nah ini bapak-bapak Facebook mampir ke Instagram. Pakai bulan gitu. Makanya itu kan. Nah, jadi akhirnya rame tuh anak-anak muda. Gimana anak muda mau suka Jawa kalau ngingetinnya aja kayak gini gitu kan. Akhirnya nah ternyata memunculkan komen itu yang membuat video naik. Iya. Lumayan ya, maksudnya ya kita kan niatnya belajar, kita konten kan emang Ajeng niatnya awalnya memang kalau bisa ada yang benerin. Betul, ada yang benerin. Karena posisi kita tuh nggak akan berhenti untuk belajar gitu. Betul. Dan saya juga sebetulnya ketika membuat video itu juga nggak tiba-tiba terus saya upload gitu, juga nggak saya tapi saya tetap tanya dulu dong. Saya punya request kayak gini Pak, tanpa mundutan nganten niki ke guru-guru niki tentang nganten niki, terus pripun nggih, gimana cara jawabnya, nanti dijelasin. Saya tanya lagi ke guru lainnya, gini baru saya buat konten. Sedangkan bahasa beliau-beliau kan sendiri-sendiri ya, ada yang murid ini benar, ada yang murid ini salah, apalagi nggak cuman beda pulau, orang antara Jawa Timur Jawa Barat itu kan Jawanya beda-beda, kemudian antar RT, bahkan antar rumah aja udah beda-beda. Ono sing Jawane payo kita antar rumah. Yuk lah gitu ya. Tapi ngomong masalah konten kan tadi akhirnya meleduk tuh, meleduk lagi, meledak dan meleduk maksudnya. Kayak meledak. Meledak itu ada nggak tips? Akhirnya kan belajar dari situ. Iya. Berarti kasih tips buat kita dong, kita sama mungkin teman-teman konten kreator yang di rumah atau yang sedang nonton kita nih, tips untuk konten itu biar
menarik gitu dan Ya, tips konten buat menarik itu menurut saya kita tergantung dari mana dulu. Kalau saya kan ranahnya sebetulnya ke pendidikan, tapi dibalut gimana caranya supaya asik. Nah, konten supaya meledak adalah kalau di Instagram jangan terlalu panjang banget lah ya. Masa konten reels mau 30 menit kan itu nanti bosen ya kan. Nah, tausiah. Lu 30 menit. Ya makanya. Terus yang kedua, kita upayakan 3 detik pertama. 3 detik pertama. Iya, itu kita bener-bener emasnya di 3 detik pertama. Ambil misalkan 3 cara cepat sukses gitu misalkan. Baik, cepet kaya, itu ambil. Gampang banget tuh. Jangan kerja gitu ya. Pokoknya ambil 3 detik pertama itu gimana? Misalkan 7 cara cepat sukses, 7 cara lulus kuliah tanpa skripsi, misalkan gitu. Tapi nggak ada ya, nggak ada ya. Ada nggak sih? Ada ya. Aduh, ada yang bayar. Nah kayak gitu. Pokoknya gimana caranya kita ambil 3 detik pertama, jangan sampai kita kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ajeng, itu lama banget buat apa kan ya? Gitu tausiah. Itu buat pelajaran buat aku juga. Kalau untuk tips buat teman-teman konten kreator ya atau mungkin yang mempunyai kesukaan yang sama atau hobi yang sama atau ketertarikan yang sama di bidang kayak gini nih, biar bisa ngembangin itu gimana sih agar bisa ngembangin diri juga gitu. Kalau aku pribadi kan misal konsisten, kalau dari Mbak Ajeng itu apa tips? Konsisten jelas ya, karena ya itu paling berat itu istiqomah itu ya. Masya Allah. Dan kalau bisa istiharoh sama istianatul hikmah. Ibu saya bawa-bawa bu ya. Bisa. Aduh ya istiqomah. Terus yang kedua ya kita sebetulnya membuat konten itu adalah sesuatu hal yang kita sukai. Jangan sampai ngoyo. Misal kita pengen konten-konten sesuatu yang mewah, aku pengen terlihat mewah gitu kan. Kita bagi-bagi uang. Lambo atau kalau enggak kita pengen istilahnya naik mobil yang mewah-mewah terus, kita pengen konten di situ, itu malah ngoyo, jadinya berat. Mending sesuai yang kegiatan kita. Suka main bola ya dikontenin bolanya, tips-tips bola gitu ya. Bukan bolanya dikontenin Bapak. Ya maksudnya ya itu benar sih. Jadi nggak usah memaksakan diri juga. Iya, suka naik gunung ya. Maksudnya bukan lagi proses muncaknya mas. Bukan gunung. Ngeri ya, ini timnya ngeri gitu ya. Jadi tadi ya jangan memaksakan untuk naik mobil mewah-mewah, kadang mobil hijau lah atau biru. Ngeri. Bosnya dibayar berapa sih? Ngeri banget. Oke, mungkin kalau untuk platform, enggak maksudnya untuk startup yang baru memulai, kira-kira langkah awal yang dasarnya basic awalnya itu gimana sih buat agar basic awalnya biar mereka memulai itu gimana? Biar memulai ya itu tadi. Kalau kita niatkan belajar ya Mas ya. Karena saya sendiri juga konten tuh belajar sebetulnya. Dengan konten kita niatkan belajar nih ya. Kita tahu nih, oh ternyata kebutuhan teman-teman tuh ini tuh. Mereka pingin request untuk ngomong bahasa Jawa ketika sungkeman, ketika mau ke manten, ketika mau sunatan, ada loh. Mas, Mbak mau titip ini dong, gimana bahasa Jawa ketika mau... Kita mau titip di sunat juga. ketika tile sunat, tahu ya tile, tahu ya Mas ya, tile gitu-gitu. Berat. Gitu niatnya belajar dulu. Ya supaya apa ya, semuanya nyaman gitu kan. Gak usah berharap lebih dulu lah. Iya, nggak usah berharap oh nanti satu konten 1 miliar. Nggak usah. Nanti malah nggak dapet berat gitu ya. Satu konten 1 M. Oke. Aduh, dapat kan yang cewek doang ya. Iya. Dapat ya Mas. Tapi kalau ini penting gak sih kayak? Penting. Apa tuh? Jadi penting nggak kalau kita akhirnya mungkin untuk menambah ilmu tuh gabung komunitas atau Oh ya harus gabung komunitas sesuai apa yang ini. Misalnya Mas Syukur suka di komunitas apa? komunitas. Mau copot nih kayaknya.
Bacanya apa dia? Bacanya apa? Ya, nah itu kalau saya iya tetap akhirnya pada akhirnya kayak gitu. Akhirnya bisa bertukar mungkin betul. Iya, bertukar cerita gitu kan. Misalkan kalau saya nggak tahu kenapa akhirnya semuanya rata-rata kenalan jadi kayak budayawan, seniman gitu. Itu dengan sendirinya kan kayak gitu, otomatis. Kalau suka yang tempat apa konten makan ya nanti teman-temannya ya suka makan gitu. Aduh, ini aku ngumpul sama orang-orang suka ngomongin orang. Nah, jadinya Oh ini yang di zoom itu ya? hanya gini terus hibah mulu adanya, masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihlah orang yang bisa kita hibahi lagi. Doanya nggak bener. Oke, mungkin untuk terakhir apa sih kata-kata mutiara atau mutiara apa yang closing statement untuk teman-teman di rumah yang Oke. dari ajang motivasi. Oke. Ya, nanti kasih Jawa aja, langsung aja ya. Boleh deh, boleh. nanti biar masih bingung terakhir. Boleh. Saya ada satu apa namanya lagu. Bukan, satu album. Sampai besok dong nggak selesai gitu ya. Satu tembang mocopat. Ini dari yang akun saya ya, yang ini. Oh, di sini ya kameranya ya. GSM. Boleh saya bacakan? Boleh. Nyanyi dong. Iya dong. Jadi gini, tenang. Oke. Para muda ing jaman samangken eman delok-delok emot buta ya Jawa samangken kinarya tekan cak ing negeri Nuswantara neki amreku yo prukun. Kan biasanya gitu dong. Selanjutnya artinya silahkan. Jadi saya sebagai budayawan yang tidak berbudaya. Jadi intinya apa? Nah, jadi gini intinya adalah apa mas? Intinya gini, kita tuh sebagai anak muda gitu ya, sebagai anak muda kita jangan sampai acuh tak acuh apa ya itu, maksudnya cuek dengan budaya kita, kemudian malah senang dengan budaya. Enggak apa-apa, budaya orang lain tetap kita pelajari, enggak apa, cuman jangan sampai budaya kita tuh enggak kita pegang sama sekali. Karena yang namanya budaya itu kan sebagai tonggak negeri kita. Kan ajining bangsa dumunung ing budaya, ya toh. Nah, jadi nilainya suatu bangsa itu tergantung bagaimana kita menghargai, mengajeni budaya kita, begitu. Kita datangkan untuk budaya Pak Arya. Sosok banget budaya. Oke, thank you banget ya. Oke, terima kasih J, sami-sami. Ilmu berbagi motivasi, semoga Ya. teman-teman, ya saya pribadi juga dan teman-teman di sini juga ngerasa tertendang gitu. Kayak Padahal cuma saya jawel loh. Kok sampai tertendang ya? enggak, maksudnya kayak ngerasa ternyata kita juga harus belajar untuk ngori-ngori kebudayaan juga. Asik ya. Oke, terima kasih sekali lagi aja. Ji, sami-sami Pokoknya ya. teman-teman semuanya jangan lupa kalau yang lagi slow di rumah atau untuk hiburan bisa tonton ini, dan ini berdaging ini. Yang kemarin Itulah. tapi dikit. Oke, sampai ketemu lagi di WC On Air karena lebih dekat dari ya. Aduh, gayeng. Terima kasih Mas Rio. Tim sudah ikut mencemari lingkungan. Saya bodoh.